Nama Brigita Yurita Elensi, NIM 19104168891, kelas A2 Prodi Manajemen, mata kuliah Manajemen Pemasaran 1, dosen Bapak Adi Mursalin, SE, MM. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan ujian tengah semester. Pertanyaan pertama, jelaskan definisi pemasaran menurut 5 ahli. Jawaban, ada beberapa definisi mengenai pemasaran, di antaranya adalah 1. Menurut Philip Kotler, marketing atau pemasaran adalah kegiatan manusia yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan melalui proses pertukaran. Kedua, menurut Armstrong, pemasaran adalah sebagai suatu proses sosial dan manajerial yang membuat individu dan kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan dan pertukaran timbal balik produk nilai dengan orang lain. Ketiga, menurut W. J. Stanton, pemasaran adalah sistem keseluruhan dari kegiatan usaha yang ditunjukkan untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan, dan mendistribusikan barang dan jasa yang dapat memuaskan kebutuhan pembeli maupun pembeli potensial. Keempat, menurut Philip dan Dunsen, pemasaran merupakan sesuatu yang terdiri dari segala langkah yang digunakan untuk menempatkan barang yang dijual belikan yang digunakan untuk menempatkan ke tangan pembeli atau konsumen. Kelima, menurut Hasan, pemasaran merupakan proses identifikasi, membuat, dan juga menginformasikan nilai, serta menjaga hubungan yang memuaskan konsumen untuk memaksimalkan keuntungan perusahaan. Pertanyaan kedua, jelaskan 5 filosofi pemasaran. Jawaban, terdapat 5 konsep sebagai bentuk filosofi dalam pemasaran, yaitu 1. Konsep produksi, 2. Konsep produk, 3. Konsep penjualan, 4. Konsep pemasaran, dan 5. Konsep pemasaran kemasyarakatan. 1. Konsep produksi, yaitu konsep yang berorientasi produksi menekankan bahwa kegiatan produksi harus diutamakan dan dilakukan sebanyak-banyaknya untuk memenuhi permintaan. Tujuan konsep produksi adalah pencapaian efisiensi produksi, biaya rendah, dan distribusi massal. Kedua, konsep produk, yaitu konsep yang menekankan bahwa sukses pemasaran tergantung pada kualitas produk yang dihasilkan oleh perusahaan. Ketiga, konsep penjualan, yang menekankan bahwa konsumen tidak akan mengkonsumsi produk dari suatu perusahaan apabila perusahaan tersebut tidak melakukan usaha promosi dan penjualan yang agresif. Keempat, konsep pemasaran merupakan konsep yang lebih menitik beratkan pada kepentingan pelanggan dan kepuasan konsumen. Kelima, konsep pemasaran kemasyarakatan. Konsep ini merupakan perkembangan dari konsep pemasaran yang disesuaikan dengan perubahan sejalan dengan adanya kesadaran masyarakat tentang pentingnya memelihara keseimbangan lingkungan dan sosial, serta kesejahteraan masyarakat. Pertanyaan ketiga, jelaskan tahapan-tahapan dalam proses manajemen, berikan secara sistematis dan komprehensif. Jawaban, berikut proses pemasaran secara sistematis dan komprehensif. 1. Analisis peluang pasar. Analisis lingkungan pemasaran penting sekali untuk meraih peluang-peluang dari setiap perubahan-perubahan yang terjadi. Kedua, meneliti dan memilih pasar sasaran dan upaya memposisikan pasar. Kisi-kisi produk atau pasar harus dapat diperkirakan dari masing-masing kelompok pasar sasaran. Selain itu, perusahaan harus dapat mengembangkan strategi penempatan pada pasar sasarannya. Ketiga, mengembangkan strategi pemasaran.
Perusahaan harus mengembangkan suatu perbedaan-perbedaan dan strategi penempatan pada pasarnya. Perusahaan harus memberikan keistimewaan yang lain dari pesaingnya dan mampu memenuhi keinginan para pelanggan. Perusahaan harus mampu mengembangkan sebuah peta kedudukan produknya agar memproduksi posisi yang lebih baik dari pesaing-pesaingnya. Keempat, perencanaan program pemasaran. Strategi pemasaran terdiri atas pengambilan keputusan tentang biaya pemasaran, bauran pemasaran, dan alokasi pemasaran. Kelima, pengorganisasian, pelaksanaan, dan upaya pengendalian pemasaran. Pengorganisasian berarti membentuk struktur, personalia pemasaran, dan menetapkan tugas secara jelas serta terkoordinir. Selain itu, bagaimana personalia itu dilatih, diarahkan, dimotivasi, dan dievaluasi. Manajer perusahaan juga menganalisa secara berkala profitabilitas nyata dari berbagai produk, kelompok pelanggan, saluran distribusi, dan besar pesanan. Pertanyaan keempat, jelaskan perbedaan antara konsep pemasaran dan konsep penjualan. Jawaban, berikut ini penjelasan lebih rinci mengenai perbedaan penjualan dan pemasaran. Konsep penjualan yaitu memfokuskan pada penjualan. Karena itu, konsep ini lebih mengedepankan produk yang dibuat sebaik-baiknya. Lalu nanti baru dipikirkan bagaimana cara menjualnya. Ingat, yang dikedepankan adalah produk. Sedangkan konsep pemasaran yaitu memfokuskan pada kebutuhan pembeli. Karena itu, pemasaran sibuk dengan pemikiran, memuaskan kebutuhan pelanggan melalui produk dan keseluruhan barang yang berhubungan dengan penciptaan, pengantaran, dan akhirnya pengkonsumsiannya. Pertanyaan kelima, jelaskan apa yang dimaksud dengan riset pemasaran. Kenapa perusahaan perlu melakukan riset pemasaran? Jawaban, riset pasar atau riset pemasaran adalah desain, pengumpulan, analisis, dan pelaporan sistematis atau data dan segala penemuan yang relevan dengan situasi pemasaran tertentu yang dihadapi perusahaan. Alasan kenapa perusahaan perlu melakukan riset pemasaran. 1. Riset pasar bisa membantu brand untuk menghasilkan informasi tentang besarnya pasar potensial suatu produk atau jasa sesuai dengan target pasar. Kedua, mengetahui tanggapan pasar terhadap suatu produk atau jasa. Informasi ini sangat berguna terutama untuk sebuah produk atau jasa baru sebelum diluncurkan ke pasar. Ketiga, memahami perilaku pelanggan sesuai target pasar dengan baik. Dengan mengetahui perilaku ini, maka memudahkan perusahaan atau brand dalam menyusun strategi pemasaran yang lebih efektif dan lebih baik. Keempat, menganalisis efektivitas kampanye iklan atau promosi yang dilakukan. Dengan riset pasar, maka perusahaan atau brand bisa memilih media dan konten yang tepat dalam melakukan kampanye iklan, sehingga lebih efektif dan efisien. Kelima, riset pasar sangat berguna untuk menghasilkan semua data dan informasi yang diperlukan dalam menyusun strategi pemasaran perusahaan atau brand secara keseluruhan. Selain itu, juga sangat membantu dalam menghasilkan data dan informasi yang diperlukan untuk mengevaluasi strategi pemasaran yang sedang berjalan atau telah diimplementasikan. Pertanyaan keenam, sebelum sebuah perusahaan dapat membuat strategi pemasarannya, perusahaan tersebut harus mengevaluasi kondisi persaingan, kondisi internal perusahaan, dan lingkungan eksternal. Jelaskan elemen-elemen internal dan eksternal market environment. Jawab, lingkungan internal pemasaran atau bauran pemasaran pada umumnya
Aspek pemasaran meliputi kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan 1. Perencanaan barang atau produk. 2. Penetapan harga atau price. 3. Program promosi atau promotion. 4. Saluran distribusi atau place. Lingkungan internal non-pemasaran. Aspek non-pemasaran adalah kegiatan-kegiatan fungsional atau operasional perusahaan. Antara lain adalah 1. Produksi, 2. Personalia, 3. Keuangan, 4. Penelitian dan pengembangan, 5. Administrasi dan sebagainya. Lingkungan eksternal makro. 1. Kondisi perekonomian. 2. Hukum, politik, dan peraturan pemerintah. 3. Kependudukan dan keseimbangan lingkungan. 4. Teknologi. 5. Sosial budaya. Lingkungan eksternal mikro. 1. Pemasok, 2. Pesaing, 3. Perantara, 4. Pasar. Pertanyaan ke-7. Sebut dan jelaskan minimal 5 strategi lini produk yang digunakan perusahaan dalam memasarkan produknya. Jawaban: 1. Perluasan produk mix. 2. Penyempitan produk mix. 3. Perubahan produk yang ada. 4. Pengembangan penggunaan baru produk yang ada. 5. Penentuan posisi produk. 6. Trending up dan trending down. 7. Diferensiasi dan segmentasi pasar. Pertanyaan ke-8 dibagi menjadi 4 pertanyaan, yaitu menjawab pertanyaan dari video yang telah tonton. Pertanyaan pertama, apa judul video tersebut? Manajemen pemasaran. Pertanyaan kedua, siapa nama dosen yang mengajar dalam video tersebut dan dari universitas mana pembicara video tersebut? Jawaban: Dr. Ahmad Ikhwan Setiawan, SEMT, dari Universitas 11 Maret. Pertanyaan ketiga, topik apa yang dijelaskan oleh dosen dalam video tersebut? Jawaban: pengertian manajemen pemasaran, sejarah munculnya manajemen pemasaran, dan pentingnya manajemen pemasaran serta proses manajemen pemasaran. Pertanyaan keempat, apa yang dapat Anda peroleh setelah menonton video tersebut? Setelah menonton video tersebut, yang saya peroleh yaitu mendapat ilmu tambahan serta wawasan dari apa yang telah pembicara tersebut sampaikan kepada saya. Terima kasih.